Hai guys, kenalin nama aku Niputuria Purwantari, nomor absen 31 dari kelas 11 IPA 2. Jadi sekarang aku sedang berada di salah satu toko kerajinan patung di daerah Patung Bayi, Saka. Fun fact, di sini aku sedang membuat tugas video mengenai kewirausahaan, tugas dari Ibu Satyanti. Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian berbincang-bincang dengan owner dari pemilik toko patung di belakangku ini. Penasaran? Yuk ikutin aku terus. Nah, jadi di sini aku sudah bersama dengan pemilik toko patung ini. Halo Bapak, apakah benar Bapak pemilik dari toko patung ini? Ya, memang benar. Toko ini memang milik saya ini. Jadi di sini saya berbicara dengan Bapak siapa ya? Nama saya Iketut Subrado dan alamatnya Banjar Belah Tanah, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukwati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Oke, apakah Bapak bisa menceritakan sejak kapan sih toko ini berdiri dan juga kenapa memilih berjualan patung? Ya, kalau boleh saya sampaikan di sini, awal mulanya saya kan sebagai pemahat bikin patung. Nah, kemudian setelah usia saya lanjut, karena saya tidak bisa bekerja lagi, terpaksa saya sebagai penyalur. Saya tampung barang-barang dari tukang, salurkan kepada pembeli-pembeli yang datang ke sini, demikian. Jadi berjualan patung itu karena hobi ya Pak? Bukan karena hobi, karena memang ini pekerjaan saya ya, penghasilan yang paling utama memang ini dari hasil patung ini. Jadi sejak kapan ya Pak toko ini berdiri? Toko ini berdiri dari tahun 1995. Wah, cukup lumayan lama juga ya. Kalau dari tahun ke tahun, barang apa sih yang paling banyak diminati oleh wisatawan dan juga lokal? Tergantung tamunya. Ya, kalau tamunya datang itu tergantung, ada yang patung, ada yang relief, ada yang ukiran. Tergantung semua jenis itu ada yang laku. Tergantung peminat orang yang datang. Demikian. Oke, kalau boleh tahu apa sih ciri khas patung Bapak daripada patung di toko lain? Ciri khas dari patung saya itu adalah ukir-ukiran dan yang ada yang bentuknya abstrak dan relief itu. Demikian. Oke, seperti yang kita ketahui bersama, karena tahun kemarin itu kan ada COVID-19. Nah, gimana sih pendapatan atau penjualan dari sebelum COVID dan juga setelah COVID? Perbedaannya jauh sekali. Ya, dulu sebelum COVID itu agak lumayan lancar. Waktu COVID itu memang macet selama 2 tahun itu tidak dapat jualan. Dan sekarang setelah COVID ini mulai lagi kembali ada tamu yang datang ke toko kami. Jadi setelah COVID itu ada penurunan dan juga sekarang ada peningkatan ya Pak? Ya betul, ada peningkat lagi sedikit. Oke, baik. Apakah Bapak bisa menceritakan gimana sih pengalaman Bapak selama berjualan ataupun memproduksi barang atau patung ini? Ya, sudah pasti kalau suka dukanya pasti ada. Nanti kalau saya ceritakan dukanya, kadang-kadang bisa saya dapat 1 minggu tidak dapat jualan. Kadang-kadang ada sukanya, kadang-kadang setiap hari dalam jangka 5 hari dapat jualan gitu. Tapi dengan harga, dengan catatan keuntungannya juga termasuk lumayan lah. Oke, toko ini kan sudah berdiri bertahun-tahun ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu gimana sih teknik penjualan dari tahun ke tahun, dari dulu dan juga dan sekarang? Dari tahun ke tahun itu sebelum COVID itu agak lancar-lancar. Tapi sekarang setelah COVID belum begitu maksimal, masih mulai ada sedikit, belum maksimal seperti dulu sebelum COVID. Demikian. Kalau untuk teknik penjualannya, apakah dari medsos juga ada, dari FB ataupun Instagram ataupun Twitter Pak? Yang saya lakukan itu jualannya retail. Artinya tamunya datang sini, dan ada juga yang lewat Facebook. Medsos. Oke, sekarang kan juga semakin banyak nih Pak yang jualan patung. Gimana sih cara Bapak menyikapi para pesaing yang juga menjual patung? Cara menyikapi penjual ini kita harus jaga kualitas. Nomor 1 kualitas itu.
Sebab di sekitar kita ini banyak barang yang sama, tapi kualitasnya beda. Kita harus pintar-pintar memilih kualitas barang, biar tamunya puas untuk belinya di sini. Demikian. Oke, menarik banget ya. Dan juga untuk pertanyaan terakhir, gimana sih kesan Bapak selama berjualan dan juga memahat dari nol dan juga hingga sekarang? Ya, kalau pengalaman dari dulu kan dari pemahat. Hasilnya segitu-gitu aja. Sekarang sebagai penyalur, keuntungannya itu bisa lebih meningkat daripada kita langsung sebagai pemahat di rumah. Demikian. Oke, sekian bincang-bincang aku dengan pemilik owner di toko patung ini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nah, gimana? Menarik banget kan cerita bapaknya? Buat kalian yang tertarik dengan kerajinan patung, bisa banget nih langsung kunjungi toko ini. Sekian dulu video dari aku ya. Bye guys!